العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت رحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملك الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد, ucapan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Majelis Bertuah kita pada malam hari ini, dan dengan perbuatan dan perbincangan kita diseputar tanda-tanda hari kiamat yang besar, dan juga dengan isu fitnah yang ini adalah merupakan satu cobaan dan ujian yang menyeluruhi kehidupan kita sehari-hari. Kalau dengan kita mengamat sejenak dialog dan perbincangan antara Al-Maula Jalla wa'ala Sang Pencipta dengan para malaika. Jadi dengan rencana yang direncanakan oleh Allah Jalla wa'ala, inni khaliqun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi, yang pada saat ketika itu sebelum Allah menciptakan manusia, ternyata dengan kita atau dengan mereka sudah mendapatkan cabaran dan tantangan hebat, bukan di kalangan jin atau juga di kalangan manusia atau juga di kalangan makhluk-makhluk yang mempunyai kemampuan dan kekuatan tapi tidak memiliki akal dan juga dengan pemikiran yang waras dan sehat. Tapi justru di kalangan makhluk yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di kalangan makhluk yang tidak pernah durhaka, yang tidak pernah melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran, dan senantiasa patuh dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini penentang pertama atas rencana dan keinginan Allah untuk menciptakan khalifah di permukaan bumi. Mereka menjawab, aja'alu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima. Apakah Allah akan menciptakan di permukaan bumi makhluk-makhluk yang akan melaksanakan kerusakan? Nah, jadi kalau kita pahami daripada bahasa Al-Quran, yufsidu biha, maknanya pengamatan daripada para malaikat tadi itu cukup tajam dan hebat. Sebelum mereka mengenal manusia, sebelum dengan mereka dipertemukan dengan makhluk yang pertama, yang pada saat ketika itu Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada orang yang pertama, kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Firasat daripada para malaikat, pengamatan tajam dan hebat daripada mereka memperkatakan tentang manusia yang walaupun malaikat masih belum mengenalnya. Itu satu perkara, ya saya katakan aneh bin ajaib lah. Bagaimana dengan kalian komplain, memprotes kepada cadangan dan rencana yang direncanakan oleh Allah Jalla wa'ala, sedangkan dengan kalian belum pernah menemui dan juga belum pernah melihatnya makhluk yang seperti apa yang namanya manusia. Jadi kalau dengan kita komplain kepada sesuatu yang kalau pada saat dengan sesuatu itu sudah wujud dalam kehidupan kita boleh menyalahkan, kita boleh komplain, kita boleh komen. Tapi komen kepada apa? Benda itu masih belum wujud. Atau jangan biha, apakah kau ciptakan di atas permukaan bumi kumpulan yang akan melakukan kerusakan? Yufsidu biha, selain daripada itu wa yasfiku dima, seakan-akan isyarat daripada para malaikat tadi itu kepada Mesirnya, Palestinnya, Israelnya, Amerikanya, Eropanya, dan juga dengan negara-negara majunya
Yang kerja di dunia ini tidak lebih daripada untuk mewujudkan huru hara. Yang kehidupan mereka di dunia tidak lebih daripada mewujudkan anfitan di sana dan di sini. Yufsidu biha wa yasfiku dima, dan aku akan melakukan pertumpahan darah. Yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi seakan-akan daripada mereka tadi ingin memperkatakan, untuk apa lagi ya Allah? Cukuplah dengan pengalaman, cukuplah dengan pengamatan yang kami buktikan, yang kami saksikan di kalangan jin-jin yang telah diciptakan Allah sebelum manusia. Jadi patokan para malaikat tadi itu yang walaupun tidak mengenal manusia itu seperti apa, kalau seandainya mereka melihat orangnya kerdil, bentuknya kecil dan ringan, dengan kemampuan yang serba terbatas, cabaran yang mencabarnya itu daripada segenap penjuru, boleh tercabar dengan air, tercabar dengan api, tercabar dengan angin, tercabar dengan kekuatan, itu daripada sejumlah sekian daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan para malaikat ingin memperkenalkan diri, protes, tapi ada dalil. Lihat, ini kalau kita pelajari, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Malaikat komit kepada cadangan rencana Allah untuk menciptakan manusia di permukaan bumi. Tapi cadangan mendapatkan tantangan hebat daripada mereka. Tapi pada waktu malaikat menentang rencana Allah Jalla wa'ala, menentang dengan dalil, menentang dengan argumentasi, menentang dengan alasan. Nanti kita kaitkan dengan kejadian yang berlaku di zaman kita. Di zaman kita sekarang dituduh, kemudian diponis, dihukum, dibuat keputusan mu'tamad tanpa ada bukti, dalil, juga tanpa dapat kita pastikan sebelumnya. Kembali, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan dengan kami senantiasa bertasbih, senantiasa mentaktis, mengagungkan dan memuliakan Allah Jalla wa'ala, senantiasa melakukan ubudiyah kepada Sang Pencipta. Dan ini senada dan seirama dengan firman Allah yang berbunyi, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka, tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, senantiasa patuh dan taat atas segala perintah yang diperintahkan. Ini asal permulaan cerita yang dengan kita sebelum diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala ternyata sudah diprotes. Kemudian yang kedua mendapatkan tantangan hebat. Kemudian yang ketiga, daripada protesan tadi itu memberikan suatu gambaran apa yang akan berlaku dengan manusia di zaman mereka nanti. Yufsidu biha, melakukan kerusakan, kemungkarannya, kemaksiatannya, kejanggalannya, kedektatorannya, kezalimannya, tindasannya, itu sudah nampak jelas di depan tatapan pandangan firasat para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, yang selain daripada melakukan kerusakan, wa yasfiku dima, dan akan melakukan pertumpahan darah di atas permukaan bumi. Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui tentang makhluk yang akan kuciptakan nanti. Aku mengetahui tentang makhluk yang akan hidup di permukaan bumi setelah jin, suatu perkara yang kalian tidak tahu. Ini a'lamu ma la ta'lamun, dengan fisikalnya, akal pemikirannya, kemampuannya, kebolehannya, kehebatannya, ketakwaannya, kekhusyukannya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Itu jawaban Allah kepada para malaikat yang komplain atas rencana yang direncanakan. Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui atau maha mengetahui tentang sesuatu yang kalian tidak mengenalnya. Apa-apa saja yang diketahui oleh Allah Jalla wa'ala, buktikan dengan kemampuan manusia, buktikan dengan kebolehan daripada manusia, buktikan dengan kekuatan daripada manusia.
Kalaulah dengan jin ternyata punya kemampuan untuk mengangkat barang yang berat, punya kemampuan untuk memindahkan gedung daripada tempatnya, punya kemampuan untuk memindahkan tempat kediaman, bahkan dengan pulau daripada lokasinya, sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Iblis kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ini atika, aku akan hadirkan dengan istananya Balqis qabla an taquma min maqamik, sebelum sempian, bahasa sempian, sebelum Anda bangkit dan berdiri daripada tempat dudukmu. Itu kekuatan raksasa, kekuatan teknologi canggih yang tidak ada tandingannya untuk di zaman kita, yang sampai di zaman kita sekarang secanggih teknologi kita masih belum mampu untuk kita memindahkan Putrajaya kita lihat kepada ke Selangor, atau juga Putrajaya kita pindahkan kemana, katakan saja ke Kelantan. Jadi orang Kelantan pengen juga ada Putrajaya di tempat mereka, maka kira-kira teknologi yang kita miliki, yang walaupun dengan armada laut, yang walaupun dengan pesawat-pesawat canggih, dengan Airbus dan juga dengan Boeing-nya, yang walaupun dengan teknologi yang tidak ada tandingannya, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, yang walaupun seperti itu, kita belum memiliki teknologi yang mampu untuk memindahkan istana daripada tempat ke tempat. Tapi ternyata hebat-hebatnya iblis, hebat-hebatnya jin itu masih tetap dikalahkan oleh manusia. Ada kira-kira peralatan komunikasi produk daripada jin? Ada kira-kira dengan transportasi yang dibuat oleh jin? Ada kira-kira dengan bangunan-bangunan mewah yang dibuat oleh jin? Apakah kira-kira dengan KLCC-nya, dengan KLII-nya, dengan jembatan Pulau Pinangnya, atau juga dengan gedung yang mencagar langit yang sampai ke awan mana? Apakah itu kira-kira buatan daripada makhluk-makhluk gaib? Jawabannya tentu tidak. Jadi di bawah daripada firman Allah yang berbunyi, Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku maha mengetahui tentang sesuatu kalian yang tidak tahu. Nanti kamu akan melihat, kalian akan menyaksikan, baik daripada sudut ubudiyahnya, daripada sudut pengabdiannya, daripada sudut ketakwaannya, atau juga daripada sudut kemampuan otak berpikir, anugerah otak akal yang Allah bagikan kepada manusia. Ini suatu nikmat, suatu anugerah yang tidak ada tandingannya. Kombinasi antara otak dengan hati, yang sehingga segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dapat kita ralat dan dapat kita manfaatkan untuk keperluan kita sehari-hari. Sejuk udaranya itu kecanggihan teknologi akal. Yang tadinya panas jadi sejuk, yang tadinya sejuk jadi panas, menggigil waktu mandi kedinginan. Tapi besok kita beli alat pemanas, alhamdulillah mandinya 3 kali sehari, tidak masalah. Cuacanya sejuk, musim dingin, musim sejuk dapat kita atasi, tidak problem. Gurun Sahara panas betul sampai pada 55 Celcius. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kami sejukkan buat suasana jadi nyaman. Alhamdulillah. Kadang-kadang terpaksa ganti atau tambah baju karena terlampau sejuk. Sekarang sejuknya sudah kurang karena yang memanfaatkan udara sejuk di surau As-Sahabah ini sudah ramai berdatangan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagaimana? Ini kan jarak yang begitu jauh. Ini perjalanan memerlukan waktu, masa, tenaga, dan duit. Masya Allah, tidak ada masalah. Sebulan dengan kalian, boleh 1 jam saja nanti dengan kami. Jadi perjalanan daripada sini ke Pulau Pinang, dari sini ke Kelantan, kalau kita tempuh dengan kuda, tempuh juga dengan keledai, Masya Allah, tabarakallah. Itu agaknya memerlukan waktu dalam berapa hari? Ternyata dapat kita tempuh dalam hitungan menit, tidak lebih daripada dalam 45 menit saja. Baru terbang. Pasangkan tali kereta Anda, kembalikan meja pada tempatnya, karena sebentar lagi kita akan terbang. Jadi masalah terpasang tali kereta, kalau tadi pasang pun dia pasangkan. Mau tak mau karena dipasang juga, karena ikut arahan. Jadi ikut arahan Allah yang perhatikan tadi itu.
Masya Allah, tabarakallah, baru saja pasang stabil, jadi kata pramugari, silakan betulkan kursi Anda, kembalikan meja pada tempatnya dan pasang tali geledah, sebab sebentar lagi kita akan mendarat. Hanya kadang-kadang pramugari ada yang tidak terlalu jujur, bukan tidak jujur, tidak terlalu jujur. Lama lagi baru mendarat, masih ada dalam 15 menit. Katanya sebentar lagi kita akan mendarat. Tunggu masih tinggi lagi. Dalam ketinggian jelajah 35.000 kaki di atas permukaan laut. Sebentar lagi katanya kita akan mendarat. Tak lama kemudian kita mendarat di Kelantan. Itu teknologi canggih. Itu yang Allah firmankan. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Oke kalian, Masya Allah, tabarakallah, malaikat-malaikatku. Ini mukadimah dulu Tuan Haji. Ya. Tajuk nanti lepas Isya. Kalau tidak mukadimah tidak mengerti pembicaraan kita bicarakan. Masya Allah, tabarakallah, ini alamu ma ta'lamun, supaya kita tahu, jangan komplain, kita kena tabah, kita kena sabar, kita kena bijak. Yang bagaimanapun, ini sejak pembicaraan yang pertama, perbualan antara Sang Pencipta dengan para malaikat, akan berlaku fitnah, akan berlaku huru-hara, akan berlaku pertumpahan darah, akan berlaku bermacam-macam cobaan dan ujian, akan berlaku bermacam-macam musibah, malapetaka akan menimpa kepada mereka. Tapi suatu perkara yang hebat daripada rangkaian cerita tadi itu Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun. Nanti akan ada di kalangan mereka ketahanannya seperti apa, kesabarannya seperti apa, kehebatannya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Kalian para malaikat-malaikatku, para malaikat-malaikatku telah mengandalkan ibadahnya, kekuatannya, tasbihnya, tahmirnya, obodiahnya. Kamu nanti akan tengok ada dengan sejumlah sekian daripada mereka yang mampu untuk menghatamkan Al-Quran tiap hari. Itu Allah dah tahu dah yang itu tuh yang akan berlaku. Ada di antara daripada mereka yang mampu untuk melaksanakan sembahyang sampai 1000 rakaat tiap hari. Ada yang dengan tasbihnya puluhan ribu, ada yang dengan istighfarnya ratusan ribu, ada yang dengan tahlilnya 240.000. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Kekuatannya seperti apa? Oke, kata malaikat, itu masih belum menandingi ibadah kami. Kami tidak pernah berbuat maksiat, kami tidak pernah berbuat kemungkaran. Kami senantiasa bertasbih dan beribadah. Ya betul. Tapi kalian tidak ada nafsu, kalian tidak ada syahwat, kalian tidak ada keinginan, kalian tidak ada yang mencabar. Kalau dengan manusia ada rock, ada dangdut, ada lampu mayang, ada karaoke, ada dansa, ada senam aerobik, ada CD, ada mangi, ada Roma, ada Krisdayanti. Oh, Masya Allah, itu ada laptop, ada TV, ada handset. Itu cabaran yang mencabar. Yang kalau pada waktu ada di kalangan daripada kita-kita yang mampu untuk mengalahkan semua cabaran, untuk melenyapkan semua cobaan, untuk mengalahkan semua ujian, itu memang betul-betul lebih mulia daripada para malaikat. Maka dari sini kita dapat mengamat, oh iya ya, ini dia hikmatnya. Bagaimana sampai Allah perintahkan para malaikat-malaikat yang hebat-hebat tadi itu, yang dengan mereka memperkenalkan satu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, tidak pernah asih, tidak pernah melaksanakan kemungkaran, senantiasa patuh, senantiasa taat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ada di antara daripada malaikat-malaikat Allah, sejak Allah ciptakan berdiri saja, diam saja dengan ibadahnya. Ada di antara daripada mereka sejak Allah ciptakan sampai detik kita sekarang, rukuk melulu, rukuk, belum sujud lagi, rukuk saja. Ada di antara daripada mereka sujud berterusan. Oh, luar biasa hebat. Tapi kan malaikat tidak ada istri. Coba kalau dengan malaikat ada istri, mungkin akan ditarik sama istrinya sebelum sujud. Bah, terlalu lama sujudnya, Pak. Ini bukan logik, tapi ini dialog antara Allah dengan para malaikat yang dapat kita pahami daripada bahasa ayat. Mereka mengatakan yusidu, berarti itu akan berlaku.
Mereka katakan melakukan pertumpahan darah berarti itu akan pasti akan kita buktikan. Buktinya, masya Allah, tabarakallah, ditembak, dibunuh, dibom, dihancurkan, ditindas, dizalimi. Itu satu perkara kecil bagi manusia zaman modern. Jadi biasa-biasa saja. Dulu kita pernah mendengar cerita daripada Presiden Saddam Hussein yang kadang-kadang sarapan paginya Saddam Hussein itu dengan menembak salah seorang daripada bodyguardnya, atau dengan menembak salah seorang menteri, atau juga polis, atau juga tentara yang kalau pada saat konflik dengan politik dan juga dengan keinginan daripada presiden. Jadi kadang-kadang bahasa sana janjian, bahasa janjian, kadang-kadang berjanji dengan tetamu. Jadi dengan Presiden Saddam Hussein akan memberikan waktu untuk tetamu daripada pukul 9.30 sampai kepada pukul 10 dalam setengah jam saja. Ternyata agak terlambat dalam 5 menit. Setelah masuk, jadi Encik minta maaf, saya agak terlambat daripada janji saya sebagaimana sudah sampaikan itu pada pukul 19.30, sementara Saddam Hussein menerima tetamunya pada 9.40 misalnya, terlambat 10 menit. Dari saya lagi sibuk dengan urusan sarapan pagi. Jadi diistilahkan oleh ulama-ulama Irak sendiri dan juga untuk oleh ahli politik di sana. Kalau Saddam Hussein mengatakan tadi barusan saya ada sarapan pagi, barusan saja tadi saya sarapan pagi, itu berarti menembak salah daripada rakyatnya. Itu sarapan paginya Saddam Hussein. Wayasbiqul dima, dan akan melakukan pertumpahan darah. Tapi yang paling mengagetkan, luar biasa, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nanti malaikatku kamu akan tengok ada dengan sebagian daripada mereka diletakkan di atas pasir yang panas, ditendih dengan batu yang besar dan berat, ditendih dengan batu yang panas, tapi itu masalah tabarakallah sama sekali tidak menggerakkan dan tidak menggeserkan hamba Allah dan itu daripada Al-Wahidil Ahad, tidak akan menggeserkan iman dan yakin daripada hati yang sudah tersemat. Dia mengucapkan ahadun ahad, ha ini a'lamu ma la ta'lamun. Masya Allah, tabarakallah, sahabat Tuhan Haji, nanti tajuknya lepas azan. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak kongsikan 3 benda. Mudah-mudahan ini akan jadi pelajaran dengan kita dan mudah-mudahan juga tersimpan dalam benak ingatan kita masing-masing. 3 rangkaian cerita. Yang pertama, kejadiannya dengan Sayyidina Umar pada waktu dengan belum melaksanakan sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Katakanlah lepas habis Fatihah baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Jadi sembahyang tapi mata kalau kehilir, mata berjalan. Siapa? Khalifah Umar, Sayyidina Umar, orang yang kedua setelah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Gara-gara karena dengan buruk, karena beliau sembahyang, kata